Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Kezia Talita Maren dengan NIM 123370157 dari Teknik Pertambangan Angkatan 23 dari kelas Pengelolaan Air Tambang RD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hidrologi. Hidrologi tambang adalah bagian dari hidrologi yang terkait dengan kegiatan pertambangan dan relevan dengan penyaliran tambang. Hidrologi secara umum juga mencakup air tanah atau air yang berada di bawah permukaan bumi. Karakteristik dari air tanah yang khas dipengaruhi oleh kondisi geologi dan ilmu yang mempelajari berbagai hal tentang air tanah. Karena air yang dapat memengaruhi kegiatan penambangan dapat berupa air limpasan hujan, air permukaan, dan juga air tanah, maka selain hidrologi tambang juga diperkenalkan istilah hidrogeologi tambang. Seperti hidrologi tambang, hidrogeologi juga hanya membahas aspek-aspek dari air tanah yang terkait dengan penyaliran tambang. Selanjutnya, tujuan utama hidrologi tambang. Yang pertama, menjamin keselamatan operasi. Yang kedua, mengendalikan air permukaan dan air tanah, yaitu dengan mencegah air hujan atau air limpasan memasuki area kerja tambang secara tidak terkendali. Yang ketiga, menjaga stabilitas lereng, yaitu mengurangi tekanan air pori, memahami pola aliran air di lereng, dan mendesain sistem drainase lereng yang efektif. Yang keempat, merancang sistem drainase dan dewatering, yaitu tujuannya memastikan air tidak mengganggu kegiatan penambangan. Yang kelima, menghitung inflow air ke tambang atau debit air masuk. Ini mencakup menghitung debit air hujan, memprediksi air tanah yang masuk, memodelkan limpasan permukaan, menghitung kapasitas pompa. Yang keenam, mengelola air asam tambang. Tujuannya untuk mengidentifikasi potensi pembentukan air asam tambang, mengontrol interaksi air dengan material pembentuk asam, merancang kolam netralisasi dan sistem pengolahan air. Yang ketujuh, mendukung perencanaan, desain, dan reklamasi. Untuk perencanaan penambangan jangka pendek dan jangka panjang, desain jalan tambang agar tidak mudah rusak akibat air, dan desain kolam settling dan sedimen pond. Yang kedelapan, pengawasan kualitas dan kuantitas air. Tujuannya meliputi memantau kualitas air permukaan dan air tanah, menjaga kepatuhan terhadap standar lingkungan, mencegah pencemaran ke sungai, danau, atau masyarakat sekitar. Yang kesembilan, mendukung keberlanjutan lingkungan. Tujuannya untuk mengurangi erosi dan sedimentasi, mengelola air limpasan yang membawa sedimen, dan melindungi ekosistem di sekitar tambang. Dan yang ke-10, mengantisipasi bencana hidrologi. Tujuannya menyusun sistem peringatan dini, merencanakan kapasitas kolam, dan menyiapkan rencana darurat. Selanjutnya, komponen hidrologi tambang. Yang pertama, komponen hidrologi tambang atmosfer. Atmosfer adalah sumber utama air yang masuk ke area tambang. Dalam konteks tambang, komponen atmosfer sangat penting karena langsung memengaruhi jumlah air yang perlu dikelola. Yang pertama, presipitasi atau curah hujan, sumber air terbesar, menentukan volume air yang masuk ke pit, disposal, jalan tambang, dan kolam. Yang kedua, evaporasi atau penguapan, mengurangi volume air di pit dan kolam pengendapan, sangat dipengaruhi oleh suhu, kecepatan angin, dan luas permukaan air. Yang ketiga, kondensasi, membentuk kelembapan, kabut, dan embun yang dapat menambah input air. Yang kedua yaitu komponen hidrologi tambang permukaan bumi. Yang pertama ada runoff, aliran permukaan. Air mengalir dari area tinggi ke rendah, terutama lereng pit, disposal area, jalan tambang, dan area stockpile. Runoff membawa sedimen dan mengaruhi kualitas air. Yang kedua ada sump tambang, kolam penampungan sementara di dalam pit untuk menampung air. Yang ketiga ada kolam pengendapan atau settling pond, berfungsi untuk menurunkan TSS, meningkatkan kualitas air sebelum dilepas ke lingkungan. Yang keempat ada sungai atau saluran alam sekitar tambang. Tambang dapat berinteraksi dengan sungai di sekitar wilayah operasi. Drainase alami, tambang harus memastikan air keluar memenuhi baku mutu. Yang ketiga, komponen hidrologi tambang, air tanah. Yang pertama ada air tanah dangkal, yaitu meresap ke area pit melalui retakan tanah lapisan lapuk dan join batuan. Yang kedua ada air tanah dalam, lapisan jenuh air yang berada lebih dalam. Jika tambang memotong aquifer, maka air akan mengalir masuk ke pit atau terowongan dalam jumlah besar. Yang ketiga, aliran air rembesan, air tanah yang keluar melalui dinding pit, lereng, terowongan, retakan batuan. Ini adalah salah satu sumber air terbesar pada tambang dalam. Yang keempat, ada recharge area, area di luar atau dalam tambang yang menjadi sumber pengisian air tanah. Selanjutnya ada sumber air tambang, ada sumber air permukaan dan sumber air tanah.
Yang pertama tadi sumber air permukaan, yaitu ada curah hujan langsung, limpasan permukaan, aliran sungai atau sungai yang melintas, genangan air, danau atau kolam bekas tambang. Lalu ada sumber air tanah, yaitu akuifer dangkal, akuifer dalam, mata air, resapan air hujan, dan rembasan dari sungai, danau, atau kolam. Selanjutnya adalah siklus hidrologi. Di sini saya akan menjelaskan gambar siklus hidrologi. Gambar tersebut menunjukkan bagaimana air bergerak secara alami melalui berbagai proses di atmosfer permukaan bumi dan bawah tanah. Proses ini berlangsung terus-menerus dan saling terhubung, yaitu yang pertama evaporasi atau penguapan, ditunjukkan oleh panah merah yang naik dari permukaan laut. Air dari laut, sungai, waduk, dan danau menguap akibat panas matahari dan berubah menjadi uap air. Selanjutnya yang kedua ada transpirasi. Panah merah yang naik dari hutan atau pohon, tumbuhan melepaskan uap air ke atmosfer melalui stomata daun. Yang ketiga ada kondensasi atau pembentukan awan. Uap air yang naik ke atmosfer kemudian mendingin sehingga berubah menjadi titik-titik air kecil dan membentuk awan. Yang keempat ada presipitasi atau hujan, yaitu ketika awan jenuh dan berat, air jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es. Yang kelima ada runoff atau aliran permukaan. Air hujan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah melalui sungai, lereng gunung, daratan, lalu menuju laut. Pada gambar terlihat aliran air dari pegunungan dan perbukitan menuju sungai dan laut. Yang keenam yaitu infiltrasi. Sebagian air hujan meresap ke dalam tanah dan masuk ke pori-pori tanah. Yang ketujuh ada soil water atau air tanah dangkal, lapisan tanah yang menyimpan air dari proses infiltrasi. Dan yang kedelapan yaitu ada subsurface outflow atau aliran bawah permukaan, air tanah yang bergerak secara horizontal ke bawah permukaan menuju laut atau sungai. Pada gambar ditunjukkan oleh panah merah di bawah tanah yang mengarah ke laut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.